ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. Kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi sirah nabawiyah ini, di mana pada kesempatan yang lalu dan Anda telah lupa semuanya tentang kesempatan itu, yaitu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang musyrik bernama Abdullah bin Uraiqit sebagai navigator dalam peristiwa besar yang diabadikan dalam sejarah, yaitu hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Dan itu sudah kita selesaikan pada kesempatan yang lalu. Kemudian muallif Al-Lu'lu' Al-Maknun di sini fi Siratin Nabi Al-Ma'mun menyebutkan tanaqudun gharib, yaitu kontradiksi yang aneh atau janggal, dalam artian meskipun permusuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, namun di sisi lain mereka tetap percaya tentang kejujuran Nabi alaihissalam, ya, tentang juga amanah beliau, tentang juga ya, tanggung jawab beliau, juga kekuatan beliau, di mana ketika mereka punya sesuatu yang berharga untuk disimpan, untuk dititipkan, mereka tidak nemu orang kecuali Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Ya. Ini jadi urusan dakwah dan Islam ada kotaknya sendiri. Urusan mereka punya kepentingan selain agama, selain dakwah, mereka pakai Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, makanya ketika beliau hendak hijrah, beliau memerintahkan Ali untuk ya, tidur di tempatnya, kemudian juga beberapa amanahnya orang-orang kafir Quraisy juga dipasrahkan oleh Rasulullah kepada Ali. Ini titipannya Pak Abdur, ini titipannya Pak Aris, ini titipannya siapa? Ya subhanallah. Padahal ya secara halayak atau di hadapan umum mereka bermusuhan, tapi di balik layar mereka juga tetap mempertahankan persahabatan atau hubungan urusan duniawi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dan mengisyaratkan kenyataan ini pada firman-Nya surah Al-An'am ayat 33. Qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami sungguh tahu wahai Muhammad
apa-apa yang keluar dari mulut mereka itu, perkataan-perkataan mereka itu membuatmu sedih. Fa innahum la yukadzibunak, kata Allah. Mereka itu tidak mendustakan engkau, wahai Muhammad. Tidak ada yang menyatakan Nabi kita sebagai pendusta. Walakinnadz zalimin bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi mereka ini tipenya orang-orang zalim. Orang-orang yang zalim dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Karena engkau bawa ayat-ayat Allah, makanya engkau diingkari, engkau itu dizalimi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini sekali lagi menyentil atau mengisyaratkan akan kenyataan yang kontradiktif ini. Ya, satu sisi Nabi kita ditentang dakwahnya, diperangi, ya, dimusuhi. Di sisi lain urusan amanahnya, urusan tanggung jawabnya, urusan kejujurannya mereka juga manfaatkan. Subhanallah. Baik. Poin berikutnya, tatwiqul musyrikina manzilar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengepungan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hijrah, saat beliau hendak hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah beliau untuk menunggu malam hari, di malam yang telah ditentukan, ya, dan di malam yang penuh dengan intrik atau upaya-upaya kafir Quraisy menerapkan makarnya untuk membunuh Nabi kita. Sedangkan Nabi kita telah mendapat wahyu, bocoran dari langit bahwasanya mereka telah sepakat tentang makar untuk membunuh engkau, wahai Muhammad alaihissalam. Malam itu berkumpullah para pembesar kafir Quraisy di depan pintu rumah Nabi alaihissalam, yarsudunahu mata yanam. Mereka menunggu-tunggu sampai Muhammad kira-kira tidur. Ditunggu, ya. Sudah habis Isya ditunggu sampai kira-kira tidur, sehingga mereka melaksanakan makar dan tipu daya yang mereka telah sepakati. Orang-orang atau pembesar-pembesar tersebut adalah Abu Jahal atau Al-Hakam bin Hisham atau bin Abil As, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Zam'ah bin Al-Aswad, kemudian Tu'aimah bin Adi, kemudian Abu Lahab, kemudian Ubay bin Khalaf dan Nubay ibnul Hajjaj. Mereka semua yakin bahwasanya makar dan tipu daya mereka yang hina ini akan berhasil dilaksanakan. Bahkan begitu yakinnya dan seyakin-yakinnya Abu Jahal sampai berpidato di depan para pembesar tadi dengan penuh kesombongan mengatakan, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwasanya jika kita, kata Abu Jahal, mengikuti perkaranya yaitu masuk Islam, kita akan menjadi rajanya Arab dan juga Ajam atau non-Arab. Kemudian sesudah itu kita akan mati dan setelah mati akan dibangkitkan, lalu kita akan masuk ke surga atau ke taman seperti taman-taman di Yordan, di Syam maksudnya. Ini perkataan Abu Jahal, karena di Mekah tidak ada kebun yang hijau, adanya di Syam waktu itu. Kalau bergabung dengan Muhammad, kata Abu Jahal, dan bila kita tidak bergabung dengannya dan kita gugur atau berperang dengannya lalu mati, kata Abu Jahal,
maka kita akan dibangkitkan sesudah mati tersebut, lalu dijadikan api sebagai atau neraka sebagai api yang menyala membakar jasad dan ruh kita. Itu kata Abu Jahal. Jadi ini begitu pedenya si Abu Jahal berpidato di depan para pembesar kafir Quraisy. Maka yang terjadi di dalam rumah Rasulullah sekarang itu di luar, kejadian di luar rumah Rasul. Di dalam rumah Rasulullah sendiri, beliau memerintahkan Ali yang saat itu tentunya masih mumayyiz dan belum baligh. Ya, Ali saat itu baru hendak beranjak baligh kira-kira. Rasulullah memerintahkan kepada Ali yang merupakan sepupu beliau dan juga anak angkatnya, karena memang ya tinggal bersama Rasulullah SAW sebagai balas budi atas siapa? Ayahanda Ali yang memelihara Rasul ketika beliau yatim. Ya subhanallah. Nam ala firashi, kata Rasulullah kepada Ali, tidurlah engkau di atas pembaringanku atau di ranjangku. Wa tasajja bi burdi hadzal hadramiyil akhdar, dan juga berselimutlah dengan selimutku yang didatangkan dari waktu itu dari Yaman, al-Hadrami, yang berwarna hijau. Hijau apa biru, Pak? Biru daun katanya, Pak. Fa innahu la yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu minhum, dan yakinlah wahai Ali, sungguh mereka tidak akan bisa mencelakaimu. Tidak akan bisa mencelakaimu. Ini jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu fi burdihi dzalik idza nam. Dan memang itulah selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah ketika beliau tidur. Selain itu, Nabi juga telah mengabarkan Ali bahwa beliau akan keluar hijrah menuju Madinah bersama Abu Bakar. Abu Bakar. Poin berikutnya adalah keluarnya Rasulullah dari rumah beliau menuju rumah Abu Bakar. Nah, sudah diinikan semuanya, dirapikan apa yang mau ditinggal. Sedang beliau juga telah mendapat tentunya kabar dari Jibril tentang keadaan di luar, tentang Abu Jahal, Abu Lahab dan semua petinggi kafir Quraisy tadi yang sudah standby di luar, di depan pintu rumah beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan karena berjalan ya di atas petunjuk, beliau keluar dengan tenangnya dari rumahnya dan melalui para pembesar tadi di hadapannya, sedang Allah subhanahu wa ta'ala telah membutakan mata mereka sehingga tidak melihat Rasulullah yang buka pintu keluar kemudian ya menuju rumah Abu Bakar. Tetapi begitu keluar Rasulullah SAW juga lebih ya meyakinkan lagi ketika beliau mengambil tanah atau pasir yang ada di depan rumah beliau. Lalu beliau menaburkan tanah itu di masing-masing kepalanya kafir Quraisy, di kepalanya Abu Jahal, sambil membaca awal-awal dari surah Yasin. Yasin sampai ayat ke-9. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Dan ini yang menjadi ayat yang banyak dinukil oleh para sejarawan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda
fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan ya di depan mereka itu seolah-olah ada tabir, seolah ada penutup, sad, dan juga di belakang mereka. Lalu kami jadikan mereka ya tertutup seolah mereka tidak melihat. Ya, seolah mereka tidak melihat. Wallahu alam. Sebagian dari kaum muslimin menganggap ayat ini sebagai ayat yang mendatangkan kesaktian, membuat buta. Naam, dipelesetkan. Naam. Wallahu alam, saudara-saudara kita yang mengaji surat Yasin mewajibkan diri membacanya di setiap malam Jumat, barangkali juga dengan persepsi atau anggapan yang keliru sebenarnya. Juga di samping tentunya beberapa riwayat yang menyatakan Yasin sebagai jantungnya Al-Quran dan lain-lain, di mana riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang lemah dan tidak valid penisbatannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ketika beliau sampai pada ayat tadi, maka semua orang-orang pembesar tadi sudah kebagian debu yang beliau taburkan di wajah mereka. Nah, sampai kemudian beliau tinggalkan dan beliau tiba di rumah Abu Bakar sedang kafir Quraisy dalam kebutaannya melihat Rasulullah maksudnya, atau kalaupun buta kemudian tidak bisa pulang, enggak, mata mereka tetap melihat, tapi Rasulullah tidak bisa dilihat oleh mereka. Subhanallah. Makanya ayat ini sekali lagi menandaskan penjagaan Allah kepada nabinya, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, sehingga mereka tidak bisa menyentuh beliau dengan sedikit pun atau menggores dari kulit beliau alaihi salatu wassalam. Sedang Abu Bakar juga sudah tentunya menunggu dengan tidak sabar kedatangan Rasulullah SAW di malam yang sudah ditentukan bersama tersebut. Dulu tidak ada komunikasi tentunya, kecuali yaitu titip pesan dan kesepakatan, hari ini kita ketemu, hari ini begini, hari ini begitu, begitulah ya. Termasuk waktunya pun terlebih juga belum ada jam persisnya, ya kan? Maka dari itu tentunya kegelisahan lebih, kemudian keadaan juga tidak aman. Keadaannya juga tidak aman tentunya, dalam ketakutan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentunya menunggu dengan gelisahnya. Falamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitih fa idza huwa qad a'adza lis-safari 'uddatah. Ketika Rasulullah tiba di rumah Abu Bakar, sedang Abu Bakar tinggal angkat koper, kalau dengan bahasa kita, tinggal angkat koper, artinya siap betul. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fajahhaznahuma ahatha al-jahaz. Sungguh, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami telah menyiapkan perlengkapan safar untuk keduanya dengan selengkap-lengkapnya, yaitu perlengkapan yang ringkas tentunya, perlengkapan yang ringkas yang memang dibutuhkan, Dan di malam itulah ya, Abu Bakar dan Rasulullah keluar dari rumah Abu Bakar dari pintu khusus, yaitu pintu samping atau pintu ya dalam. Biasanya rumah-rumah dulu ya ada pintu samping atau pintu ini, sehingga tidak terlihat langsung, bukan yang pintu depan ini. Kalau pintu depan keluar, oh kelihatan Pak Budi lagi keluar rumah misalnya. Ya. Maka ini memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bagian dari kecerdikan, yaitu memilih pintu yang tidak biasa dilewati. Juga jalannya pun tidak seperti
jalan yang biasa dipakai oleh orang dari Makkah yang hendak menuju Yathrib, nama asli Madinah saat itu, atau Al-Madinah. Mestinya Madinah itu di utara Mekah, di utaranya Mekah. Namun Rasulullah memilih ke selatan dulu. Gua Thaur itu ada di selatan Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy tentunya mendengar kalau Rasulullah itu mau hijrah ke Yathrib, pasti ke utara. Mereka sudah nunggu di pintu utara, pintu atau gerbang utara kota Mekah. Ya pasti lewat sini Muhammad nanti sama Abu Bakar. Padahal beliau ke selatan dulu. Ya, lewat jalan lingkar kalau sekarang. Lewat jalan lingkar. Nah, kalau pakai istilah kita. Nah, dan Gua Thaur ini adalah terdapat di salah satu gunung di gunung-gunung kota Mekah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat persembunyian sementara untuk mengecoh dan mengacak ke konsentrasi kafir Quraisy. Ditunggui 3 hari, Rasulullah 3 hari di situ, maka kafir Quraisy sejak lolosnya Rasulullah di malam itu ditunggui 1 hari kok tidak ada lewat. Mungkin nanti sore, mungkin nanti malam lagi. Itu pakai siaga, ya, pakai orang-orang yang terpercaya untuk menjaganya. Tak ada 2 hari, tidak ada 3 hari. Wah, akhirnya mungkin kita kecolongan, langsung dikejar juga masih. Nah, dan begitu seriusnya kafir Quraisy, ya, mereka sabar menunggu dan memasang mata sampai juga beberapa sip yang dipasang, yaitu bergantian orang yang menduduki pintu gerbang sebelah utara Mekah. Nah, padahal Rasulullah kebalikan dari arah tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada peristiwa haru tentunya di saat ke hijrah ini, yaitu akhirun nazrah li Makkah, yaitu saat pelepasan atau saat detik-detik terakhir meninggalkan kota Mekah. Nah, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau telah keluar atau menuju ke Gua Thaur tadi, yang berada tadi itu, gua itu kalau sekarang memang masuk kota Mekah sudah. Kalau di masa beliau tentunya itu sudah di luar kota Mekah, di luar lingkaran kota Mekah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, dengan pandangan pelepasan akan meninggalkan kota Mekah, seraya beliau, ya, tentunya dengan mata berlinang mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajt. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh engkau adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau saja aku tidak diusir, tidak mungkin aku keluar dari Makkah, kata Rasul. Subhanallah, tidak mungkin aku keluar dari Makkah. Ya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah menyatakan, ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilai
walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Sungguh engkau sebaik-baik negeri dan yang paling aku cintai. Kalau tidak saja kaumku mengusirku darimu, tentu aku tidak akan tinggal kecuali di Mekah, kata beliau alaihissalatu wassalam. Ada satu komentar yang cukup membuat kita tergugah, karena sebagian kita mungkin tidak paham atau kurang menghayati sabda Nabi tadi. Mekah apanya sih yang dilihat waktu itu tentunya? Padang Sahara, sulit air, tidak ada hijau-hijauan, ya kan? Apanya kok bisa sampai Rasulullah segitunya terikat hatinya dengan Mekah? Di sini salah seorang dai yang senior rahimahullah, Ali At-Tantawi rahimahullah, di mana beliau dalam salah satu tulisannya menyatakan berkenaan dengan peristiwa hijrah ini. Beliau katakan, aku sudah pergi ke barat dan timur negeri. Dan Ali At-Tantawi rahimahullah ini sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke Batu di tahun 60-an. Antum sendiri tidak tahu siapa Ali At-Tantawi. Ali At-Tantawi ini adalah aslinya orang Suria, ya, beliau rahimahullah. Kemudian perjalanannya panjang, menjadi hakim pernah, menjadi wartawan pernah, sampai kemudian menjadi dai, sampai kemudian juga mengajar di Mekah sana atau di Jeddah, ya, mengajar di salah satu universitas di situ. Beliau itu juga sampai bukan cuma ke Indonesia, ke Batu, di mana salah satu juga catatan beliau tentang Indonesia bahwasanya di pekuburan Indonesia itu Masya Allah katanya ada bunga khas yang harum. Maksudnya apa? Kamboja. Maksud beliau adalah bunga Kamboja, dan memang identik dengan kuburan, ya kan. Nah, taib. Beliau mengatakan, aku sudah pergi ke timur dan barat. Ini sebagai bukti kalau beliau memang melanglang buana ke Eropa, kemana, hatta ke Indonesia pun beliau sampai. Beliau mengatakan begitu terkesannya dengan Indonesia. Antum bisa bayangkan kalau Batu sampai sekarang masih dingin, bagaimana di tahun 60-an? Subhanallah, bagaimana di tahun 60-an? Malang saja tahun 80 masih dingin, ya kan? Beliau katakan kalau Indonesia itu apa? Potongan surga yang jatuh ke bumi. Ya salam. Potongan surga yang jatuh ke bumi, kata beliau tentang Indonesia. Subhanallah. Taib. Beliau katakan apa? Aku juga melihat negeri-negeri la uhsiha adadan. Tidak tahu saya sudah ke berapa negara, kata beliau. Akan tetapi aku tidak melihat, kata beliau, negeri seindah Damaskus. Fama ra'aitu fiha ajmal bin Dimashq. Kata beliau. Tahu Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Afahiya kadzalik, kata beliau. Am tajmulu fi aini li'annaha baladi. Apakah betul kalau nanya ke orang lain, Damaskus itu negeri yang indah, ataukah karena mataku ini yang melihatnya sebagai negeriku, katanya. Wa kullu insanin yu'thir baladahu ala sairil buldan. Dan setiap manusia tentu akan terpaut hatinya dengan negerinya, dengan kampung halamannya. Aku juga kenal orang, kata beliau, yang hidup bahkan berjaya di Amerika, hidup di Amerika, kata, dan di kota-kotanya yang modern, kata beliau, dan peralatan atau juga fasilitas kehidupan yang luar biasa dengan berbagai bangunan pencakar langitnya dan sebagainya. Komentar beliau yang panjang sekali. Akan tetapi, kata beliau, orang yang saya kenal itu tidak merasakan ketenangannya
sebagaimana ketika dia berasal dari desa yang hidup dengan rumah, apa katanya, dengan rumah terbuat dari kayu, kata beliau rahimahullah. Dan ini, nah ini yang catatannya, wa hadzi la amri min hakimi ma qaddarallah, dan ini bagian dari hikmah atau kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dalam takdirnya, ya. Walaula dzalik lajtama'an nasu kulluhum fi mawadhi'il mali wal jamal wa kharabatil biladul faqiratu wa aqfarat. Kalau tidak demikian, ya, kalau kita masing-masing dari kita tidak punya kerinduan kepada kampung halamannya, tentu orang akan sepakat di mana ada uang, di mana ada keindahan akan nimbrung ke sana semua. Lalu yang negerinya yang lain akan kosong dari penghuni. Akan kosong dari penghuni. Akan tetapi bagian sekali lagi dari takdir dan hikmah kebijaksanaan Allah, bahwasanya masing-masing manusia itu punya kecenderungan, punya kecondongan, punya kerinduan kepada negeri asalnya. Naam. Maka begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikatakan tadi tentang Mekah sebagai negeri yang paling Allah cintai. Padahal di Mekah waktu itu tidak ada apa-apanya. Ini juga sebagai bukti bahwasanya dunia di mata Allah tidak ada artinya. Dunia dan keindahannya yang memukau, kalau saja keindahan itu berarti ataupun ya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya Mekah Allah jadikan seperti Norwegia atau Swiss yang hijau dan penuh dengan sungai yang jernih mengalir. Tapi soal itu tidak ada artinya di sisi Allah. Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran qat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia ini di sisi Allah sama nilainya dengan separuh, bukan satu, bukan sepasang, separuh dari sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan kasih seteguk air pun orang kafir. Orang kafir tidak bakal Allah kasih seteguk pun kalau dunia itu berarti di sisi Allah. Tapi karena dunia hina dina di mata Allah Subhanahu wa taala, yang kafir, yang munafik, yang semua Allah kasih. Fir'aun Allah kasih semua, yang mana tidak ada sebelum dan sesudahnya orang yang lebih dari itu. Tapi Allah kasih tahta, harta dan wanita, karena tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menilai kecintaan suatu negeri di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dari hijaunya, bukan dari apanya, tapi memang karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaannya. Ya. Nah, dan menurut penemuan-penemuan modern yang mendukung, yang pingin tahu, mencari tahu, eksplorasi tentang kenapa kok Mekah dijadikan sebagai pusat risalah terakhir dan seterusnya. Ternyata kemudian ditemukan, wallahu a'lam, di antaranya bahwasanya Mekah itu seperti pusarnya bumi. Itu pusatnya, tengah-tengahnya persis. Pusar kita yaitu pusat, tengah-tengahnya anggota, ke atas sekian, ke bawah sama. Begitulah Mekah. Kemudian juga gravitasinya lama kata itu udah lewat di kepala saya, makanya lupa. Gravitasinya bumi di situ juga stabil, dan walhasil semuanya mendukung. Semua penemuan-penemuan tadi itu mendukung bahwasanya setelah kita membaca maklumat tadi, setelah kita ketahui maklumat tadi, makanya Allah memilih Mekah dengan segala
yang tampak waktu itu sebagai sesuatu kekurangan, ternyata hikmahnya di balik itu semua, ini rahasia-rahasia yang sebagian memang Allah tampakkan dan lebih banyak Allah sembunyikan untuk hikmah kebijaksanaan yang Allah kehendaki. Nah, baik. Tabsyirur Rasul sallallahu alaihi wasallam biraddihi ila Makkah. Begitu sedihnya Rasulullah sampai ketika hendak meninggalkan Makkah dengan mata berlinang, dengan juga menoleh orang yang berat hati meninggalkan sesuatu. Menolehnya orang yang berat hati gimana? Sulit sekali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama menurunkan ayatnya pada surah Al-Qasas ayat 85, bahwasanya engkau wahai Muhammad sementara keluar dari Mekah seolah engkau terhina. Tapi ingat wahai Muhammad, percaya, yakinlah, tidak lama engkau akan kembali ke sana, kembali ke Mekah sebagai penakluk, sebagai batal atau pahlawan, sebagai orang yang disanjung, sebagai orang yang disanjung bukan hanya oleh kaum mukminin tapi oleh musuhmu juga. Oleh musuh-musuhmu akan menyanjungmu ketika nantinya di Fathu Mekah mereka menanyakan, siapa aku, kata Rasulullah, di sisi kalian akhun karim, ibnu akhin karim, ya, seorang yang mulia, anaknya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia. Ya, itu pengakuan musuhnya. Ya. Maka Allah menenteramkan dan menenangkan hati nabinya dengan ayat 85 pada surah Al-Qasas, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya Allah zat yang menurunkan dan menjaga Al-Quran pasti mengembalikanmu ke tempat asalmu, hai Muhammad, yaitu sebagai penakluk. Laradduka ila ma'ad, katakanlah, Rabbku lebih tahu siapa yang datang membawa petunjuk dan siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Hal ini tentunya berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas yang tercantum dalam Sahih Bukhari. Yang dimaksud dengan Ma'ad di situ adalah Makkah, juga oleh Qurtubi dan para mufassir lainnya. Naam, waktu juga yang membatasi kita. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Tafadhal. Bismillah. Ya, ya. Nah, kenyataan pahit itu, iya, terusir dalam tanda kutip, tapi karena memang Rasulullah bagian dari makar kafir Quraisy. Rasulullah itu kalau tidak diusir, dibunuh, dipenjara, diasingkan, kan begitu. Ketika rapat, seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu, mereka seperti itu. Dan memang pernyataan Rasulullah sendiri, kalau aku tidak diusir, aku tidak keluar dari Mekah. Kalau tidak diusir, kata beliau, laula anna qaumi akhrajuni minki, kalau saja kaumku tidak mengusirku darimu untuk meninggalkanmu, aku tidak keluar. Ini pernyataan Nabi sendiri. Tapi keluar atau diusir untuk kemudian menjadi seperti yang saya katakan tadi, menjadi pemenang dan penakluk, di mana di saat Fathu Mekah tentunya kafir Quraisy
tak ubahnya apa? Tak ubahnya seperti para pengecut atau tikus-tikus yang ketakutan melihat kucing, atau ya binatang-binatang yang lain ketika melihat harimau. Ketakutannya seperti itu. Dan kota Mekah pada saat itu berada di jari jemari Rasulullah SAW. Mau dijadikan banjir darah, disembelih satu-satu, bisa. Mau diapakan bisa, tapi Rasulullah SAW sebagai rahmah lil alamin, rahmatan lil alamin, beliau memilih apa? Memilih kemuliaan, memilih memaafkan. Meskipun beliau tersakiti dalam dakwahnya, meskipun beliau juga terusir dari negeri asalnya, ya. Dan itu penanda kemuliaan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, jadi betul, diusir betul. Dan ayat juga menguatkan itu, tapi juga dengan janji Allah yang kemudian terbukti. Sehingga Allah sendiri langsung menurunkan ayat pada surah Al-Qasas tadi 85 untuk menenteramkan nabinya, biar tidak goncang, biar tidak sekali lagi terpengaruh ataupun kecil hati dalam tanda kutip dalam meneruskan dakwahnya, biar tetap ada besar hati dan tafaul atau optimis bahwasanya Allah akan memenangkan agamanya. Nah, ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.